dan uji proporsi kesesuaian kadar air pada mie kering instan. Untuk materi kasus rata-rata satu sampel, dapat dilihat dari deskripsi kasusnya. Sebuah industri minuman nabati plant-based milk menetapkan bahwa kadar protein minimal produknya adalah 300 mg per 100 ml. Untuk pengendalian mutu diambil 30 sampel secara acak dari produk yang beredar. Perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata kadar protein produk sudah memenuhi standar minimal tersebut. Data hasil pengamatannya miligram per 100 ml dari 310 hingga 320. Lalu menggunakan hipotesis satu arah ke kiri. Untuk kesimpulannya, apakah rata-rata kadar protein masih sesuai produk dan bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk. Lalu untuk materi uji proporsi, ada sebuah industri mie kering instan menetapkan bahwa minimal 90% produk harus memenuhi standar kadar air, yaitu tidak terlalu lembab. Untuk pengendalian mutu dilakukan pengujian terhadap 30 sampel mie kering. Keterangannya, 1 memenuhi standar kadar air dan untuk 0 tidak memenuhi standar. Data pengamatannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk hipotesis menggunakan satu arah ke kanan, dan untuk hasil kesimpulannya, apakah proporsi produk yang memenuhi standar lebih dari sama dengan 90% dan apa implikasinya jika tidak memenuhi standar. Lalu dapat dilihat untuk data Excel-nya pada industri plant-based milk dan pada industri mie kering. Lalu aplikasi RStudio ini dibuka. Setelah tampilannya seperti ini, buka Script, lalu ketikkan install packages sampai ada komen begini, diklik, jangan diketik manual. Read Excel juga, klik, jangan diketik manual. Ini sampai muncul begini, habis itu di run. Lalu ketikkan library, read Excel, lalu di run. Lalu dimasukkan data dari Excel-nya. Industri plant-based milk sampai seperti ini. Lalu masukkan lagi data mie kering instan sampai seperti ini. Di library jangan lupa di run untuk memastikan. Habis itu setelah itu ada diketikin industri lalu pada ini create Excel, lalu masukkan data yang ini, copy dan dipaste ke sini. Setelah itu di run. Lalu ketikkan lagi industri mie kering. Bukannya seperti tadi, tapi ini bedanya masukkan lokasi dari si data mie kering. Jangan lupa di run. Setelah itu berikan untuk judul uji hipotesis satu sampel. Nggak perlu di run. Industri ya. Lalu diketikkan industri plant-based milk, lalu di run. Lalu untuk rata-rata menggunakan t-test industri plant-based milk MU minimum 300 itu dari si Kenapa les? Karena kita menggunakan hipotesis ke arah kiri. Lalu setelah itu di run. Hasilnya ada di sini, t-testnya. Selanjutnya
untuk uji hipotesis proporsi. Masukkan datanya, lalu di run. Lalu untuk prop, menggunakan prop test. Lalu ketikkan sum, masukkan kembali isi datanya. Ini kering. Lalu di setelah tanda kurung pertama diberikan koma, length. Lalu masukkan kembali datanya. Setelah itu di tanda kurung stop pertama diberikan koma, P sama dengan 0,9. 0,9 itu 0,9 itu dari 90% produk. Lalu 0,9, alternatif glitter. Kenapa menggunakan glitter? Karena tesis ke arah kanan. Setelah selesai sampai sini, prop test sum industri mikering dipanggil datanya, length industri mikering dipanggil datanya lagi, P0,9, alternatif glitter di run. Karena di sini error itu karena belum ada dolar data. Di sini ditambahkan dolar data. Langsung. P-value 0,9142 untuk t-test industri plant-based milk, dan p-value untuk prop test industri mie kering adalah 0,5, di mana keduanya sama-sama lebih dari alpha 0,05. Dan dapat disimpulkan apakah rata-rata kadar protein sesuai standar. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kadar protein produk masih sesuai dengan standar perusahaan, yaitu 300 mg per 100 ml. Dan bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk? Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk masih terjaga dan proses produksi berjalan cukup konsisten. Variasi kadar protein yang terjadi masih berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga produk masih memenuhi standar untuk perusahaan. Untuk uji prop sampel mie kering, apakah proporsi produk yang di standar 90%, karena p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,9, maka H0 tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi produk yang memenuhi standar kadar air mencapai 90%. Namun belum terbukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proporsinya lebih besar dari 90%. Apa implikasinya jika tidak memenuhi standar? Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk masih berada pada batas standar perusahaan. Namun perusahaan tetap perlu melakukan pengawasan mutu secara berkala agar proporsi produk yang memenuhi standar dapat dipertahankan atau ditingkatkan sesuai konsistensi kualitas produk terjaga.